Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan duduk dulu. Selamat pagi, Bapak. Iya, pagi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik, Pak. Kamu kan kelas berapa? Kelas 11, Pak. Gimana tuh? Sekarang ini kan kita sedang online. Gimana, ramai aja kas? Lumayan, Pak. Masih bisa mengendalikannya agar tidak membosankan. Iya, memang gitu sih, memang online. Dan juga nih, kamu dari mana deh? Dari rumah, Pak. Sendirian aja sini? Ya, sendirian. Sebelumnya mau ngapain kamu sini? Saya mau cerita, Pak. Mungkin Bapak punya solusi dengan sedikit permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Rupanya kamu pengen konseling ya? Iya, Pak, bisa dibilang seperti itu. Oh iya. Jadi gini, sebelumnya Bapak tanya dulu lah, kamu kenal dengan Bapak? Saya tahu Bapak, tapi saya belum kenal Bapak, Pak. Katanya Bapak guru baru kan yang diidolakan banyak siswi-siswi di sini. Gak gitu-gitu juga kali. Gini, Bapak memang guru BK yang baru di sini, jadi Bapak kenalkan dulu lah diri Bapak. Nama Bapak Muhammad Zaki. Bapak sebagai guru BK pindah ke sini sekitar 1 minggu yang lalu dari sekolahan lain. Nah, jadi Bapak dari lulusan bimbingan konseling pendidikan Islam di UIN Antasari. Wah, sekolah agama itu ya, Pak? Iya, betul. Ya, Pak. Sebelumnya nih, karena kamu ingin melakukan konseling dan Bapak ingin tanya dulu nih, sebelumnya kamu pernah ngalamin konseling? Belum pernah, Pak, tapi pernah mendengar katanya teman-teman kalau lagi ada masalah mungkin bisa konseling dan membantu menyelesaikan masalahnya, Pak. Tapi untuk konselingnya itu gimana saya belum tahu, Pak. Oh iya, sini lebih baiknya kan Bapak jelaskan dulu nih konseling itu. Konseling itu sebuah hubungan antara konselor dan konseli, di mana konselor itu bertindak sebagai atau membantu konseli untuk memecahkan permasalahan yang dialaminya. Nah, itu. Ya, Pak, paham. Nah, anggap baiknya sebelum kita melaksanakan konseling, lebih baiknya kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini pertama kita lakukan kontra konseling dulu lah, agar kamu lebih tahu apa sih yang agar lebih berjalan dengan lancar lagi konseling kita. Jadi ini di dalam konseling itu ada asas kerahasiaan. Jadi kamu ceritakan saja semua permasalahan kamu, informasi tentang kamu, permasalahan kamu dan yang lainnya itu dirahasiakan. Ya, Pak. Dan juga ada juga asas keterbukaan. Jadi kamu di sini terbuka dan kita saling terbuka dalam menyelesaikan permasalahan kamu. Kamu cerita kepada Bapak apa yang kamu alami dan yang sudah kamu lakukan. Ya, Pak. Nah, dan untuk waktunya sendiri nih, kita melakukan konseling individual ini sekitar 20 menit. Nah, kalau seandainya nih kamu masih belum nyaman juga atau masih belum bisa menyelesaikan permasalahan kamu, nanti kita bisa adakan pertemuan yang selanjutnya. Gimana? Ya, baik, Pak. Semoga kita bisa memanfaatkan waktunya dengan baik ya, Pak, dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, ya. Jadi sebelumnya itu kamu bisa ceritakan dulu permasalahan yang kamu alami apa? Jadi gimana ya, Pak, ceritanya? Saya itu suka kalau bicara itu asal-asalan gitu, Pak. Tapi kadang saya setelah berbicara seperti itu merasa kok saya bilang gitu ya, kayak merasa bersalah udah bilang sembarangan ke teman-teman gitu, Pak. Oh iya, sebelumnya sejak kapan kamu mulai mengatakan hal-hal yang tidak baik itu? Mulai SMP, Pak. Kenapa itu alasannya kira-kira? Boleh Bapak tahu? Jadi kan dulu waktu SMP kan saya punya teman tuh, Pak. Di kelas saya tuh rata-rata orangnya yang
kalau bicara itu ceplas-ceplos gitu Pak. Iya. Jadi saya terbawa sampai sekarang, kayak kalau bicara dengan teman tuh menggunakan bahasa-bahasa yang sedikit lumayan keras atau apa. Tapi di kadang di saat saya sudah selesai bicaranya, saya merasa bersalah. Oh, ini teman baru saya, bukan teman yang dulu yang mungkin dengan bahasa seperti itu dianggap biasa. Saat ini mungkin keterlaluan bahasanya Pak. Oh iya. Terus nih, apa yang kamu tahu, apa yang mereka rasakan setelah kamu bilang seperti katakan hal-hal yang buruk? Mungkin ada yang sedikit tersinggung mungkin Pak, karena saya lihat ada yang takut kadang menyapa saya, katanya bicaranya agak keras, mungkin saya dianggap orang pemarah gitu Pak. Oh iya. Sebelumnya ada hal yang sudah kamu lakukan untuk tidak berkata buruk itu? Sejauh ini yang saya lakukan cuma kalau misalnya saya ketemu teman yang kalem nih Pak, bahasanya lembut, Iya. saya cuma mengurangi saya berbicara. Lebih, saya itu punya prinsip lebih baik saya nggak bicara daripada saya salah bicara. Kasihan kan dia, takutnya kesinggung karena dia bahasanya gaya bicaranya lembut. Nah saya kan lumayan kasar Pak. Nah, jadi Bapak ingin tahu nih kata-kata apa saja atau yang sudah kamu lontarkan, biasanya kamu lontarkan kepada mereka sehingga membuat mereka itu tersinggung. Misalnya nih Pak, kan saya ada punya teman nih Pak, orangnya tuh bucin banget. Nah, Iya. jadi saya panggil, misalnya saya lagi sebel sendiri, bucin kesini dong. Nah Iya. jadi dia kayak langsung matanya kayak apa sih kayak gitu. Kenapa? Jadi saya setelah itu merasa kayak salah ya aku manggil gitu, tapi kan benar dia bucin gitu Pak. Oh ya gitu. Di sini Bob sudah tahu permasalahan yang kamu alami dan mungkin kamu itu ingin mengurangi atau menghilangkan tindakan yang buruk seperti memanggil orang dengan panggilan yang tidak baik tadi. Ya Pak. Nah, jadi gini, tujuan dari konseling ini membantu kamu agar kamu bisa menghilangkan kebiasaan buruk tadi, ya kan? Nah, sini alangkah baiknya itu ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, kita harus melakukan sebuah tindakan agar tujuan kita tercapai dengan baik. Nah, di sini Bapak ingin melakukan dengan teknik main peran. Nah, di sini kamu sebagai teman kamu dan Bapak sebagai diri kamu sendiri, ya kan? Ya, Pak. Nah, lalu nanti Bapak akan mengatakan hal-hal yang pernah kamu ucapkan kepada teman kamu. Nah, itu, oke? Ya Pak, baik. Bucin. Aduh, kenapa ya? Kenapa ya dia manggil saya gitu? Saya kan nggak bucin-bucin banget. Nah, itu tadi teknik bermain peran tadi. Nah, jadi gimana rasanya ketika kamu mendapatkan perilaku yang sama? Saya langsung merasa insecure Pak. Saya takut melakukan apa-apa, jadinya takut dianggap bucin Pak. Nah, itu tadi kamu kan sudah ngerasain tuh apa yang dirasakan oleh teman kamu. Nah, jadi kan alangkah lebih baiknya tuh kamu memanggil mereka dengan nama mereka sendiri. Nah, itu agar mereka bisa tidak terganggu ketika ada kehadiran kamu dan tidak merasa takut gitu. Iya Pak, paham. Nah, gimana nih saat ini perasaan kamu? Sudah merasa nyaman tuh? Ya Pak, alhamdulillah sudah enak dan mungkin nanti semoga saya bisa mengendalikan pembicaraan saya supaya lebih baik lagi dan menjadi lebih lembut lagi mungkin ya Pak ya. Ya, intinya tuh kamu sesuaikan saja bicaranya. Kalau seandainya kamu berteman dengan orang yang biasa-biasa saja atau yang lainnya, dan kamu itu harus tahu juga gimana orangnya itu, entah orang itu penyinggungan atau enggak. Nah, jadi kamu harus bisa menyesuaikan perkataan kamu. Ya baik Pak. Nah, sudah tidak terasa ini sudah sampai 20 menit konseling kita pada hari ini. Apakah ada yang ditanyakan lagi?
sejauh ini tidak ada sih Pak. Nah, alhamdulillah. Nah, maka berakhirlah konseling kita hari ini. Kalau seandainya ini ada yang ditanyakan lagi, nantinya bisa kamu datang ke kantor Bapak. Ya lah. Ya Pak. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak, saya pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.